warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 8A ya ini ya? Iya Bu, siap Bu. Udah siap buat pembelajaran pada siang hari ini? Iya, sudah. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Sebelumnya Ibu presentasi dulu ya. Mbak Elin, Hadir Bu. Mbak Witantri, Hadir Bu. Mbak Melia, Hadir. Mbak Kiki, Hadir Ibu. Mbak Zulfa. Hadir. Ini hadir semua ya, lengkap ya? Lengkap. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu mau tanya nih, pada kan pertemuan sebelumnya ini kan kita mempelajari ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Hubungan Bu, hubungan. Apa Mbak Eli? Hubungan timbal balik Oke. antar makhluk hidup. Benar. Ekosistem yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Oke. Selanjutnya, lingkungan. Ya. Tujuan pada pembelajaran pencemaran lingkungan ini ada 3. Peserta didik dapat memahami konsep pencemaran lingkungan termasuk pengertian, jenis, dan ciri-ciri pencemaran lingkungan. Mbak Elin kelihatan nggak? Lihat kepumpetan Bu. Oke, depan sini ya. Kelihatan yang dari sini kelihatan? Kelihatan. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat merancang upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Oke. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya juga sama, ada 3 dan masih berkesinambungan sama tujuan pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan siang hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, jenis, dan ciri-ciri pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem dan kesehatan manusia dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang efektif. Itu ada soal pertama itu soal rebutan. Soal rebutan itu yang bisa jawab pertama dan benar nanti dapat kelompok 1, yang nggak bisa jawab dapat kelompok 2. Oke? Paham? Yang tidak menjawab? Yang tidak menjawab nanti dapatnya kelompok 2. Ini cepat-cepatan. Tulisnya ini ya. Sebelumnya pemanasan dulu ya. Ibu, ini kan kelompok kiri, ini kelompok kanan ya. Nanti yang bisa jawab dulu angkat tangan ya. Ya. Soal pemanasannya itu, sebutkan ciri-ciri dari pencemaran air. Ayo siapa yang bisa angkat? Yang bisa? Oke. Apa Mbak Melia? Airnya bau. Oke, apa lagi? Terus airnya warna hitam. Oke, benar. Apa lagi? Banyak sampah. Oke sih, betul. Tepuk tangan dulu buat Mbak Melia. Berarti yang kanan kelompok 1, yang kiri kelompok 2. Oke. Ini kan kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, di sini tuh ada 6 soal. 6 soal ini ada 1 soal yang zonk. Nah, nanti kalau kalian milih 1 soal dapatnya zonk, kalian dapat poin -5. Wow. Terus kalau kalian benar jawab soal yang ada di balik gini kotak-kotak ini, kalian dapat poin 20 poin. Wow. Tim 1 sini, tim 2 ini ya. Oke, tim 1 dulu mau milih nomor berapa? 5. Oke, nomor 5. Bentar ya. 1, 2, 3. Enggak, oke. Bentar, Ibu. Nanti ada ABC-nya. Soalnya suatu zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut A. Polutan, B. Polusi, C. Sampah, D. Pencemaran. Apa? A. Polutan. Oke, udah mantap nih? Mantap. Oke, kita tes ya jawabannya apakah benar A. Polutan benar. Oke. Nih poinnya tambah
Oke, nomor 3. Apa itu, Bu? Hijau-hijau. Ini ada gambar hijau-hijau, ini ada sawah ya, sawah. Ini ada perairan, ini daerah perairan. Oke, soalnya tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan atau blooming alga disebut A. Penggunaan pestisida dan pupuk dalam pertanian yang berlebihan, B. Pembuangan air limbah cuci piring, C. Kandungan bahan kimia beracun, dan D. Pembuangan bahan makanan busuk. Bu, penggunaan pestisida dan pupuk dalam pertanian yang apa itu, Bu? Lupa tadi. Oke, yang berlebihan. Apakah udah mantap nih jawabannya? Mantap. Oke, kita cek ya bareng-bareng. Salah. Oke. Nah, poinnya sama nih, imbang 20 poin. Masih ada 4 soal lagi. Yuk, tim 1 mau pilih nomor berapa? 2. Oke. 2 apa 6? 2. Oke, 1 2 3. Oke, soalnya infeksi saluran pernafasan merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh A. Pencemaran udara, B. Pencemaran tanah, C. Pencemaran air, D. Pencemaran suara. Udara. Oke, udah nih, mantap jawabannya A. Oke, dulu kita cek ya. Oke. Yeay, angkat tangan dulu, poinnya nambah lagi jadi 40. Oke, tim 2. Pura-pura bisa ini. Nomor 1. 5 enggak sih? Ya. Iya kan, ini kan dapat zong. 25. Enggak, minus 5, Bu. Tadi Ya. bilangnya minus 5. Loh, kok tambah 5? Enggak, ini kan 25, ini 35. Iya. Oke, nah selanjutnya tim 1 mau milih nomor berapa? 6. Zonnya ada berapa, Bu? Saya ada 1 kan. Oke. Nomor 6. Oke, nomor 6. Pernyataan berikut yang tidak sesuai terkait suatu zat dikatakan sebagai polutan. Yang pertama, A. Kadarnya melebihi batas normal, B. Menjadikan lingkungan tidak kotor, C. Berada pada waktu yang tidak tepat, D. Berada pada tempat yang tidak semestinya. B. Ulangi, Bu. Oke, A. A. Kadarnya melebihi batas normal, B. Menjadikan lingkungan tidak kotor, C. Berada pada waktu yang tidak tepat, D. Berada pada tempat yang tidak semestinya. B. Oke, kita cek ya. Dan. B. Maya. Ini terakhir. Terakhir nih, buat kesempatan buat 2 ya. Walaupun udah kelihatan hilalnya yang menang siapa, kita tetap lihat ya. Oke, pertanyaan terakhir buat kelompok 2. Botol sirup bekas yang digunakan lagi untuk menyimpan air minum merupakan contoh A. Recycle, B. Reuse, C. Reduce, D. Repair. Reuse. Oke, kita dan apakah benar reuse? Ye, betul. Merayakan Tim 1 menang. Oke ya, buat tim 1 poinnya 55, tim 2 nomornya dapat poinnya 45. Tepuk tangan dulu buat tim 1. Nanti hadiahnya Ibu kasih di akhir ya. Oke, selanjutnya kita lanjut materi ya teman-teman. Iya, Bu. Udah siap? Udah panas belum nih otaknya nih? Sangat Udah panas. siap menerima materi pencemaran? Udah siap menerima materi pencemaran lingkungan pada siang hari ini? Siap. Yang pertama banget nih. Yang pertama pengertian pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Apa ya pencemaran lingkungan? Kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan besar. Oke. Oke. Oh, ini
ada teman kita yang telat. Izin dulu di depan. Perkenalan dulu. Iya. Sedang Takziah, habis takziah Ya, ya. Olimpiade. Sedang Olimpiade. Mas El karena ini kelompok 1 udah ada 3, Mas El ikut kelompok 2 ya. Kelompok kalah. Kelompok kalah. Enggak apa-apa. Untuk pengertian pencemaran lingkungan ini, kelihatan kan Mas El dari situ? Mas El kelihatan tidak? kelihatan. Kondisi lingkungan yang mengalami perubahan besar akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Kondisi tersebut melebihi batas toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Nah, polutan sendiri pengertiannya apa? Boleh dibacakan Mbak Melia? Zat penyebab pencemaran lingkungan seperti udara, air, tanah, cahaya, dan suara. Oke, terima kasih. Jadi pencemaran lingkungan itu kayak udah saking banyaknya jadi malah mencemari berlebihan. Kan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman. Masuk Bu. Kemudian ada jenisnya itu ada yang pertama pencemaran udara dan pencemaran air yang kedua. Oke. Pencemaran udara ini zat polutan penyebab pencemaran berupa gas bercampur dengan udara. Contohnya itu karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, fluorofluorokarbon atau CFC. Nah, pencemaran udara ini seringnya apa toh? Berhentinya apa? Motor. Wah, ya benar. Tadi siapa yang berangkatnya diantarin pakai motor? Saya berangkat sendiri. Motor sendiri. Kalau apa namanya? Kalau rumahnya deket jalan kaki ya biar tidak menyebabkan apa? Pencemaran udara. Oke. Selanjutnya yang kedua ada pencemaran air. Nah, pencemaran air ini terjadi karena sisa pembuangan limbah pabrik perindustrian, sisa penggunaan obat serangga dan hama pada kegiatan pertanian, dan sisa deterjen dari kegiatan rumah tangga. Siapa yang di rumah ibunya pembuangan sisa deterjennya dibuang ke sungai? Kiki. Kiki. Comberan Bu. Kecomberan. Sekali, Bu. Kan kalau berlebihan bisa menyebabkan apa? Ikan Banjir. Pencemaran. Jadi pencemaran air itu diolah dulu ya Bu, gitu atau dibuangnya kemana? Jangan di Olahnya sungai di mana, terus. Bu? Nah diolahnya itu nanti akan dijelaskan di akhir ya. Oke. Selanjutnya ada pencemaran tanah, pencemaran suara dan pencemaran cahaya. Pencemaran tanah ini terjadi karena banyaknya limbah plastik, kaleng, kaca, karet, dan barang-barang lain yang sulit terurai di tanah dan zat kimia. Siapa yang sering beli gacoan terus kardusnya tuh pakai kardus apa? Styrofoam. Styrofoam itu terurainya lama banget. Besok kalau kalian beli gacoan minta kertas ya atau pakai daun pisang. Kirain dipakai lagi kardusnya. jangan karena kalian Boleh dicuci nggak sih? nggak boleh, nanti itu ada racunnya kalau dipakai terus menerus gitu. Besok pakai itu ya apa tempat maaf sendiri apa namanya tepak itu ya telkem atau tepak itu Makan ya. on the spot. Iya benar, makan on the spot malah tidak menyebabkan pencemaran tanah karena itu kan sumpitnya Kayu. dari bambu yang bisa terurai juga. Tapi kalau kebanyakan juga sulit. Iya. Selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara ini kebisingan yang ditimbulkan dari suara kendaraan bermotor, pesawat, dan mesin pabrik yang mengganggu pendengaran masyarakat. Siapa yang punya tetangga yang sering nyetel itu musik keras banget? Siapa yang punya tetangga kayak gitu? Salsa. Oke. Nanti itu tetangganya itu termasuk pencemaran suara enggak? Iya. Tapi Bising ya, lagunya bos. enak enggak? Oh, punya enak enggak? Selanjutnya ada pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya itu bentuk polusi yang terjadi akibat sumber cahaya yang berlebihan di suatu kawasan. Contohnya apa ya Bu? Contohnya itu kayak gini, misalnya di suatu ruangan itu lampunya tuh terlalu terang kan buat mata sakit ya, apalagi HP-nya ibu-ibu itu selalu terang banget ya. Kalau keseringan kan membuat mata sakit. Lanjutnya, nah ini ada video pencemaran lingkungan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Mau lihat nggak? Boleh. Mau. Kamu udah dibersihin tapi masih kotor. Kamu butuh obat face lotion. Ini polusi muka ya. Mas Al kelihatan? Did you know pollution happens when English, harmful Bu. things Bentar are ya, added? ibu kasih subtitle. Oke.
Subtitle. Apa sih bacanya? Itu kan enggak bahasa Inggris. Apa pakai bahasa apa? Bahasa Arab? Kami Bulgaria. Boleh. Our environment. Wih, sampahnya membunuh. There are different types of pollution, Ada buru-buru like nih. water Bukan plastik, ini plastik ya. and air pollution. Ini pencemaran udara dari asap pabrik. Biasanya Water kan pollution tabu happens ya. when harmful things like trash, sewage, or chemicals are added to our rivers, lakes, and oceans. This can hurt the fish, Ini frogs, and pencemaran other air, living ikannya things pada that live mati in the ya, water. kasihan ya. Ikan Wah, dugong itu ya Bu. Some of them might not be able to survive if water is itu penjair itu. Ada tanduknya. Can you think of some ways people can cause water pollution? Jadi nggak estetik ya. Iya. Land pollution happens when Latar harmful belakang things are itu. added to the land. When people litter or dump waste, it can hurt the soil and the animals that live there. Dapat merusak Itu tanah kayaknya ya. makan plastik. Iya, makanya sih. Then there's air pollution. Estetik. This happens when we burn rubbish or when smoke comes out from cars and factories. Bau asap pabrik bau This ya. kind of pollution can make the air dirty and can be harmful to us and other living things. Now, can you think of some things we can do to stop land Iya, and tempat air makan pollution? itu. Yang sekali pakai. Remember, every little Karena bit sekali helps when it pakai. comes to taking care of our planet. Kayak Pandawara ya. Oke, selesai. Itu apa? Apa yang kalian banyak ya penyebab dari apa namanya pencemaran yang ada di lingkungan kita. Sangat miris ya. Bu. Sangat miris ya, makanya kalian harus menjaga lingkungan kita sebaik mungkin supaya tidak tercemar. Oke, kan kalau kayak gitu juga mengganggu kesehatan yang ada di tubuh kita. Lanjut ya. Iya Bu. Ciri-ciri pencemaran lingkungan. Ini ciri-ciri pencemaran udara. Ada bau tak sedap tadi ya. Ada. Iya. Iya, dari sampah apa? Dari banyaknya sampah, dari apa? Pembakaran, dari asap-asap pabrik gitu, terobongnya, terus kualitas udara menjadi buruk. Yang ketiga, kabut asap, kayak tadi banyak banget ya. Terus yang keempat ada masalah kesehatan, terutama yang udah punya keturunan penyakit jantung ya. Bisa Asma, sesak. iya nggak Bu asma? Iya, asma ada karena keturunan, ada juga karena ya ini salah satunya penyebabnya pencemaran udara. Kemudian ciri-ciri pencemaran air. Nah, tadi itu kayak yang dikatakan Mbak Melia waktu pemanasan awal. Baunya tak sedap, warnanya berubah. Terus adanya zat berbahaya yang membuat tadi apa ikan-ikannya mati ya. Deterjen benar banget. Terus adanya penurunan populasi kehidupan akuatik kayak ikan. Tadi ada ikan lele, kemudian ada dugong, ada yuyu gitu ya. Kemudian pencemaran tanah sama juga kayak pencemaran air tadi ya, warnanya jadi berubah. Iya, baunya nggak enak. Pokoknya baunya nggak enak tuh ada pencemaran gitu. Adanya limbah berbahaya, kemudian penurunan kesuburan tanah. Next ya. Yang kedua ada ciri-ciri pencemaran ekosistem, yaitu 1. Penurunan keanekaragaman hayati, 2. Rusaknya habitat, 3. Proliferasi spesies invasif, yang keempat perubahan fungsi ekosistem. Nah, next ya. Selanjutnya ada ciri-ciri pencemaran suara tadi ya, kayak bising karena tetangga nyetel musik keras banget Kasih gitu. tahu Bu. Mesin tayub. Kan mesin cuci masih bisa diterima di telinga, nggak sekeras audio tetangga. Yang kedua ada gangguan kesehatan, stres. Jadi stres gak sih kalau tetangga sering nyetel kayak gitu terus? Ganggu saat buat video gitu loh. Iya, ganggu Ayam tidur. aja ganggu. Nggak bisa, jadi Ayam tidurnya jadi nggak sebelah enak ya. aja. Iya, ayamnya Ayam juga. tetangga sebelah wae kalau gitu. Kemudian ciri-ciri pencemaran air, yang 1 cahaya berlebihan.
pencahayaan buatan yang berlebihan terutama di malam hari yang dapat mengganggu pola tidur manusia dan hewan. Siapa yang tidurnya suka matiin lampu? Saya. Tidur matiin lampu itu bermanfaat banget buat kesehatan. Iya, itu juga sunat. Takut, Bu. Kenapa takut? Cowok kok takut berani? Takut. Dia Mikael gak ada suara. Ada yang kedua, gangguan terhadap satwa liar. Gangguan terhadap perilaku alam satwa liar seperti migrasi burung dan aktivitas serangga malam. Serangga malam kayak Apa itu? kelelawar jadi terganggu ya kalau itu loh. Apa toh lampu sokle atau sokling? Enggak. Pasar malam. Senter Oh, tahu. gitu kayak kalau ya berlebihan ada banyak kan ganggu yang kelelawar. Oh, ini taunya siang jadi dia Nggak nggak keluar. jadi nggak jadi keluar, nggak jadi nyari makan gitu. Nah, selanjutnya ada dampak pencemaran lingkungan. Ada apa itu gambar apa? Ikan Ikannya mati. mati. Terus airnya jadi hijau. Jadi hijau ini juga karena kebanyakan asap pabrik ya jadi banyak Kabut, jadi ada Dikasih kabutnya. filter itu ya. iya harusnya diolah dulu. Nah, terus ini ada dampak ini yang sehat, ini yang dampak dari pencemaran lingkungan. Kemarau apa sih, Bu, itu? Itu karena kalau pencemaran lingkungan itu banyak petani yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya untuk mengusir hama, biasanya berlebihan. Kan ada jangkrik, buat ngusir jangkrik, tikus gitu berlebihan jadi tanahnya kering rusak. Berarti bukan burung ya itu. Bukan, ini tanah yang kering gitu. Bukan terus ini dampak pencemaran lingkungan ya. Ini yang pertama mengganggu estetika ya. Baunya nggak sedap sama merusak keindahan Alam. keindahan alam. Yang kedua ada kerusakan properti seperti bahan logam yang menjadi karatan, gampang karatan. Yang ketiga gangguan pada tumbuhan dan hewan seperti penurunan maaf ya hasil pertanian, kepunahan flora dan fauna atau tanaman yang sulit tumbuh. Tadi ada di gambar sebelahnya ini. Jadi hasil pertaniannya jadi menurun gitu. Karena rusaknya ekosistem di sekitarnya. Selanjutnya ada gangguan pada kesehatan manusia, ada di saluran pernapasan, sesak nafas tadi ya, asma, pusing, mual, sakit kepala, gangguan jantung, bahkan sampai ke kematian. Kalau kita airnya itu sudah tercemar terus nggak sengaja kita minum, itu bisa menyebabkan yang paling parah, iya bisa mules, diare gitu ya, muntah bisa, atau kalau sering dan berlebihan itu bisa menyebabkan kematian. Yang terakhir gangguan pada ekosistem secara luas seperti perubahan iklim global kayak apa namanya pemanasan global, menipisnya lubang ozon atau berkurangnya persediaan air bersih dan oksigen. Kan tadi penyebab dari pencemaran air itu nanti persediaan air bersihnya berkurang gitu. Kalau persediaan oksigennya berkurang tuh karena apa namanya udara dari lingkungan sekitar kita itu tercemar, entah karena limbah pabrik ataupun asap kendaraan, asap rokok contohnya. Ada yang bapaknya merokok? Merokok enggak? El ke Mas El? Temanku bawanya salsa, Bu. Oh iya, bapaknya Mbak Salsa ya yang merokok. Selanjutnya ada upaya-upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Upayanya itu yang pertama pada pencemaran air yaitu melakukan pengelolaan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, kemudian tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keempat menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang kelima rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Nah, deterjen itu pakai daun, pakai apa biji apa ya namanya lupa itu yang ada di TikTok itu yang bisa buat sabun, bisa buat keramas apa ya biji Apa sih itu kayak yang bentuknya Kok kayak itu, kurma ya? Iya yang kayak kurma kemiri. Enggak tahu. Apa ya lupa ibu juga namanya lupa itu biji apa itu kalau Jadi berbusa kan iya itu jadi berbusa itu ramah lingkungan dan alami. Mahal enggak, Bu? pakai gambas Enggak. itu juga bisa. Iya pakai gambas nyuci piringnya Oh, juga iya, pakai itu gambas tahu. yang udah dikeringin tahu udah pernah lihat di TikTok kalian punya habis semua kan? Iya, Di punya sini ibu. Oh punya ibu. Disimpan, Bu. Selanjutnya upaya untuk mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama menghindari aktivitas pertanian berlebihan, mengurangi limbah yang sulit terurai oleh manusia, berhenti membuang sampah ke dalam tanah. Yang keempat melakukan perkebunan organik. Jadi kayak mengurangi penggunaan obat buat hama yang
yang bahan-bahannya itu kalau digunakan Kimia. secara berlebihan dan terus-menerus akan membahayakan dan menyebabkan pencemaran tanah. Yang ketiga, pencemaran suara. Yang pertama, pakai peredam suara. Kayak di ruangan ini contohnya, ini kan sama samping kalian ini termasuk peredam suara supaya yang lain tuh nggak kedengeran tuh. Yang kedua, pakai barang elektronik secara bijak. Nah, tetangganya yang masih nyetel musik secara keras Langsung matiin aja ya Bu Iya. listriknya ya. iya Langsung matiin orang kan. Yang ketiga, kurangi kebisingan dari peralatan rumah tangga seperti pemanas dan kipas angin. Berarti pakai AC aja ya, Bu? Atau kipas alami Bu? Tangan. Kipas alami pakai tangan, pakai buku, pakai kipas yang manual. Pakai angin puting beliung. Jangan dong. Selanjutnya ada upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor kayak yang tadi Ibu udah bilang di awal ya. Apa namanya? Ya rumahnya deket, besok jalan kaki aja. Nggak usah dianterin Bapak biar Ontel ya, Bu? sehat. Iya, pakai sepeda ontel, pakai Tapi jalannya rame, Bu. takut bisa dianterin bareng-bareng sama temennya lewat samping tol. Jalannya lewat samping. Terus merawat mesin kendaraan secara rutin. Nah ini kalau yang nggak dirawat biasanya sama ini apa? Asapnya jadi Asap itu. jadi hitam, Iya. jadi bau sama bunyinya juga menyebabkan pencemaran suara. Oke benar. Yang ketiga, menggunakan transportasi umum. Nah biar nggak macet juga kan, pakai bis, Angkot. pakai angkot. Kalau di sini banyak kan angkot ya, nggak Angkot, ada iya. bus trans itu ya, trans Jateng masuk ke Jakarta. Terus yang keempat, menghindari membakar sampah dengan cara mengolah dan memilah sampah. Kalau sampah yang organik kayak kulit-kulit pisang, kayak kulit bawang merah, bawang putih itu bisa diuraikan lagi dengan cara dibuat di kompos. benar sekali, dibuat kompos. Tepuk tangan buat Mas El. Oke, yang terakhir ada upaya mengatasi pencemaran cahaya. Yang pertama, matikan lampu jika siang hari. Jika tidak digunakan, matikan lampunya kecuali tempatnya gelap. Yang kedua, pilih intensitas cahaya yang secukupnya. Ini secukupnya, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Yang ketiga, gunakan sungkup untuk lampu area luar. Apa Bu? Kayak apa ya? Kalau ibu namanya piringan. Oh. Kayak ini loh, kayak corongnya tempatnya itu loh. Oh, tahu. Kayak buat tumpeng itu ya. Oh, iya ya, kayak lancip gini. Ini Ya, kan lampu ya. ya kayak gini ya. Ya, tahu. Yang keempat, gunakan sensor gerak untuk lampu luar ruangan yang esensial. Jadi Mahal ya itu? Iya, Oh, yang kayak lewat mahal. itu ya di Yang jalan itu lewat ya. nanti nyala, kalau nggak ada orang mati lagi gitu. Nah, udah terakhir. Nah, Setelah tadi dijelaskan mengenai pencemaran lingkungan, ada jenis-jenis lingkungan, ada apa lagi? Dampak lingkungan, pencemaran, iya, upaya pencegahan pencemaran. Nah, dan apa Mbak Kiki? Oke, dan video dari pencemaran lingkungan tadi ya. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya, ini Ibu akan membagikan LKPD. Kalian nanti akan dibagi jadi 2 kelompok kecil karena siswanya sepertinya agak sedikit ya di kelas ini. Ya, Unggulan dong Bu. ya kelas unggulan. Masya Allah. Bisa saja yang masuk sini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ibu Oke. juga sini spesial. Oh iya Mas, kita serius dulu ya Mas Kelly. Nah di sini tuh nanti saya sediakan LKPD. Kalian nanti satu anggota bisa bertugas untuk mengisi atau berdiskusi, terus dibagi-bagi aja ya tugasnya. Nah pertama tuh kalian bisa ngisi dari nama anggota kalian, terus kelompok 1 atau 2, terus dari kelas kalian kelas 8A kan. Nah terus tuh di sini ada tabel dari beberapa pencemaran lingkungan. Ada 3 ya di sini, ada disediakan 3 pencemaran lingkungan. Nah, nanti kalian identifikasi dari jenis pencemarannya, tanda-tanda pencemarannya, serta upaya untuk mengatasi pencemaran yang ada pada
gambar. Oke, kita bagi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Untuk itu setelah dibagi silahkan untuk kalian berdiskusi secara serius tapi benar. Oke? Oke. Ini butuh waktu berapa menit? 5. Oke, 5 menit ya Mas Geri. 1 menit. Oke. Kita Boleh? bulat Bu soalnya. Oke. Silahkan diisi dulu anak-anak. Isi dulu. Bau gak sih, tapi ini semua. Ini bau gak sedap semua tentang ya. Yuk, ada yang bingung dari kelompok 2. Ini gambar apa sih? Kok kayak gunung meletus ya? Itu tuh tadi kan di PPT udah ada Mas. Ini apa ya Mas? Si Tadi kan ini dari limbah apa? Ini kayaknya sunrise. Sunset. kamu selalu estetik ya Mas? Ini gambarnya estetik soalnya Bu. Ini tuh dari ini tuh kayak ceroboh-ceroboh dari lagu gitu loh. Itu pakai ipon ya Bu motonya. Nggak tahu ya ibu, soalnya ibu tuh Android. Nah, kelompok 1 gimana? Sudah. Sabar dong. Kelompok 2 belum. Sudah. Oke, udah ya. dapat poin. Kelompok 1 sudah. Waduh. 1 menit lagi. 10. Ayo. 9. Biar fokus dulu, kamu pasti bisa Mas. Ayo Mas. Bu kok saya nggak digituin tuh Bu. Oh, kan kamu udah selesai kalian. Udah clear. Clear and painting. Oke. Udah selesai semua kelompok 1 dan 2? Sudah. Ayo fokus. Sudah selesai nih. Luar biasa Mbak Kiki ya. Pokoknya Mbak Kiki, Mbak Melia dan Mbak Zulfa ini kenapa kok nggak ikut diskusi? Ikut diskusi nggak? Boleh. Kalau kau Mbak sini gimana? Enggak dong, Bu. Tadi kalah loh. Tadi kalah jangan sampai ini salah Siapa lagi ya. Emang kalah. Kalau kalah. Baik. Nggak ada yang sulit Mbak. Wita Tri ada kesulitan? Kecil, Izen, Bu. Bu. Izen. Baik, selanjutnya kalian kan sudah mengerjakan LKPD berdasarkan materi yang telah dijelaskan dan materi yang kalian cari sendiri ya. Tadi kan sambil nyari-nyari ya. Ya, Nyari Bu. Mendengarkan informasi. ibu. Mas Al kok gitu ya Mas? Iya, nggak tahu Bu, dia agak Baik. Nyuap itu Ibu. Oh lah, yaudah. Yuk, ini siapa yang mau maju? Presentasikan hasil dari kelompok mana? Satu atau dua? Sweet aja. Gimana? Sweet. Aduh. Tolong diam ya. Aduh, ibu jadi ikut salting ini. Ayo, serius. 1, 2, 3. Baik. Kelompok 2, silakan. Kamu tuh lanang kok. Ya, satu aja, salah satu. Silakan, Mas Al. Oke, Bu. Tadi dari kelompok kami sudah mengisi. Ini untuk anggotanya ada saya, El, kemudian Lin, dan Tri. Oke. Terus untuk yang pertama ini tuh gambar pencemaran air. Jenisnya ya pencemaran air. Kemudian untuk tandanya baunya tak sedap. Kemudian warnanya berubah. Terus tingkat keasamannya juga berubah. Upayanya itu dengan diolah untuk limbahnya. Jangan menggunakan deterjen yang banyak-banyak. Terus jangan menggunakan tadi ada sabun yang mudah terurai. Oke, namanya lu kelompok 1 gimana? Jawabannya kelompok 2 ini salah atau benar? Benar. Betul. Betul, benar. Mau nambahin nggak?
enggak. Oke, dilanjut Mas El. Oke, nomor 2 ini pencemaran udara. Untuk tandanya baunya juga tidak sedap, terus timbul kabut. Terus untuk upaya mengatasinya ya diolah juga. Kemudian tidak menggunakan motor yang mengeluarkan banyak asap, jadi yang ramah lingkungan. Terus tidak membakar sampah. Terus mengganti tungku dengan gas mungkin ya. Oke, kalau gini, kalau ada tetangganya Mas El nih sore-sore nyapu terus bakar sampahnya, Mas El ya, terus Mas El gimana sikapnya? Jangan jangan bakar. Dilabrak. Kalau nggak mau gimana? Dilabrak. Ya dikasih tahu terus bilanginnya kata Bu Guru nggak boleh gitu, kata Bu Eli nggak boleh membakar sampah sembarangan. dia bilang stop aja yang dilabrak. Oke, baik Mas El. Berani ya kalau negurnya harus tetap sopan ya kalau orang tua gitu ya. Harus pakai adab juga ya. Baik, lanjut. Terus untuk yang ketiga ini ada pencemaran tanah. Tandanya juga baunya nggak sedap. Pokoknya tadi tuh kata Bu Guru tuh baunya semuanya nggak sedap gitu. Terus apa ya? Warna tanah juga berubah, tingkat keasamannya berubah. Apa iya? Iya dong. Terus upayanya dengan 3R. Apa itu 3R? Apa itu 3R Mas El? Reuse, recycle, sama reduce. Oke, Jadi baik. apa dari PR-nya? Digituin Ada ya, repair ya, benar ya. Ada Iya, ya, gitu. 3R ya. Berarti Mas El dan kelompoknya tadi menggatekkan ya, apa? Memperhatikan. Memperhatikan dan disampaikan. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Karena sudah memahami materi yang Ibu berikan. Baik, dari LKPD yang Ibu kasih ini, kira-kira menurut kalian soalnya gampang atau susah? Gampang. Mbak Retno bilang susah. Susahnya di mana Mbak Retno? Tidak memperhatikan sih sinyalnya, gambarnya nggak jelas Bu. Oh, baik. Gambarnya nggak jelas di mananya. Ini loh Bu, kayak Kurang. ini tuh nggak bisa dipercaya air atau tanah. Oh, Laut baik. mungkin ya. Iya, baik. Nanti bisa jadi catatannya Ibu ya untuk kedepannya. Baik. Maliamu di semua. Oke, tadi kalian kan sudah menjelaskan penjelasan dari guru kan. Nah, Iya Bu. apa sih materi yang telah kalian pelajari pada pertemuan hari ini? Pencemaran Ciri-ciri lingkungan, ya, upaya Upaya mengatasi, dampaknya. Pengertian. Iya Bu. Nah, pengertian dari pencemaran lingkungan itu apa? Masuknya Masuknya Z ke Ekosistem. Polutan yang berlebih pada suatu ekosistem. Ya, benar. Terus tadi jenis-jenis dari pencemaran lingkungan itu ada apa aja? Ya, kalau ciri-ciri dari pencemaran udara itu apa? Baunya Apa? tidak sedap, udaranya tidak segar. Terus, Mengandung Iya. banyak debu dan Iya. kotoran. ya, Seperti berkabut tapi tidak kabut, tapi asap hitam. ya benar Mbak Tapi Rere. ada asap putih. Yaitu asap baik, asap hitam, asap jahat. Oh ya, ada baunya yang tidak sedap ya. Iya. Ya, Bu, lanjut. digoreng. Ini Mikael, polusi. Polusi Nah. suara ya dia ya. Baunya tidak sedap. Kamu mencium. Udah ya, diperhatikan ayo. Ayo. Oke, kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini adalah ini. Ada yang mau membacakan nggak? Oke, Kiki Melia. bisa dibacakan? Pencemaran lingkungan terjadi karena ulah manusia yang tidak menyadari tentang dampak dan perbuatan tersebut. Pencemaran lingkungan terbagi atas pencemaran air, udara, tanah, suara, dan cahaya. Dampak pencemaran lingkungan yaitu gangguan pada estetika, pada tumbuhan dan hewan, kesehatan dan ekosistem. Semakin banyak pencemaran yang dilakukan, maka akan semakin banyak dampak negatif yang akan terjadi di lingkungan.
upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan yaitu dengan melakukan pengolahan limbah, melakukan penghijauan, dan melakukan kegiatan penyuluhan. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran pada siang hari ini itu adalah pencemaran lingkungan itu bisa terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Nah, pencemaran itu terjadi karena ulah manusia yang bisa disengaja karena mereka itu tidak sengaja dengan cara sengaja ataupun tidak paham akan dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Nah, dari pencemaran lingkungan itu terbagi atas pencemaran udara, air, tanah, terus suara, dan cahaya. Dampak dari pencemaran lingkungan itu ada banyak sekali ya. Ada gangguan pada kesehatan, terus gangguan pada estetika gitu lingkungan. Nah, upaya pencegahannya tadi bisa dilakukan dengan pengolahan limbah, melakukan penghijauan, melakukan kegiatan penyuluhan, dan bisa dilakukan dengan membuang sampah di tempatnya. Oke. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tenang, tugasnya itu dikerjakan di rumah ya, tapi dikerjakan secara individu. Nanti bisa bekerja sama ya, masing-masing bisa. Oke, Bu. Bisa apa individu, Bu? Nggak apa-apa, kerja sama kan. Berarti boleh satu desa boleh. Iya, nggak apa-apa. Nanti tugasnya itu silahkan kalian itu mengamati lingkungan di sekitar kalian. Bisa di lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah gitu. Terus nanti kan kalian mengamati lingkungan sekitar. Nah, nanti ada nggak pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Nanti kalau misal ada, nanti dianalisis terus tuliskan dampaknya, dampak dari pencemaran itu tuh apa aja gitu. Terus nanti dianalisis juga upaya pencegahannya itu apa aja gitu. Ada yang bisa ditanyakan nggak? Apa udah paham? Udah Terkait tugasnya. Sudah paham, Bu. Besok tak WA kalau nggak paham. Oke, Sama baik. Ibu. Jangan lupa dikerjakan ya nanti tugasnya ya. Oke. Nah, selanjutnya karena ini jamnya juga sudah habis, maka pembelajaran akan dicukupkan sekarang. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.